Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Polisi Kelimpungan pidanakan 12 terlapor kasus ijazah. Coba kita lihat backgroundnya yang mana tadi ya. Ini kayaknya nih. Nah, oke, betul. Polisi Kelimpungan pidanakan 12 terlapor kasus ijazah Jokowi. Fotonya foto Pak Rias Rasyid ya, Profesor Rias Rasyid. Jadi ijazah yang tak kunjung muncul ini, kita lihat polisi tampaknya mulai mumet nih. Entah kita sedang menyaksikan drama pengadilan atau sinetron kolosal. Yang jelas ada 12 orang yang dituduh mencemarkan nama baik karena mempertanyakan satu dokumen yang tak kunjung ditunjukkan. Ijazah. Polisi bukan hanya kelimpungan tampaknya. Mereka seperti dipaksa menyusun teka-teki tanpa diberi potongan gambar aslinya. Repot kan? Kata Profesor Rias Rasyid, polisi dipaksa membuat orang-orang ini bersalah. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari cara bagaimana yang bertanya bisa disalahkan. Ngeri gak sih? Ngeri lah. Sungguh ironis, dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, pertanyaan kritis tentang keabsahan dokumen publik milik seorang mantan presiden justru dibalas dengan ancaman pidana. Polisi bekerja keras bahkan untuk menyelidiki keaslian ijazahnya, tapi justru untuk membungkam orang-orang yang bertanya. Mereka yang dilaporkan bukan orang sembarangan. Ada aktivis, ada tokoh publik, akademisi, sampai mantan pejabat tinggi. Tapi apakah suara mereka dilindungi oleh konstitusi? Tampaknya sih tidak. Justru mereka kini dibidik dalam 5 perkara sekaligus. 5. Seolah negara ini berubah haluan. Siapapun yang bertanya akan dicurigai. Siapapun yang ragu akan diadili. Dan siapapun yang diam akan dipuji. Ijazah yang katanya ada masih misterius. Tapi akibatnya nyata. 12 orang kini berhadapan dengan hukum. Seharusnya tinggal tunjukkan dokumen, selesai perkara. Tapi sebaliknya, yang menuntut transparansi justru yang dijadikan terdakwa. Kata Profesor Rias, tuntutannya cuma satu, tunjukkan ijazah. Tak perlu ke pengadilan sebetulnya. Tapi tampaknya yang sederhana seringkali yang paling menakutkan. Ya, kejujuran itu sederhana kan. Nah, ijazah yang disembunyikan itu tampaknya seperti gajah di ruang tamu. Semua bisa melihat. Tapi semua pura-pura tidak tahu. Dan kini yang menunjuk gajahnya malah diusir dari rumah. Gajah, gak ada ijazah. Ya, sekarang kalau sahabat Ermo semua percaya bahwa rakyat punya hak untuk bertanya. Percaya bahwa ijazah itu bukan barang goib. Percaya bahwa demokratis. Demokrasi bukan hanya soal suara di TPS, tapi juga suara kritis di ruang publik. Maka, jangan biarkan logika dibonsai. Mari bersuara. Klik tombol subscribe dan bagikan video ini sebelum logikanya ikut-ikutan hilang. Semangat ya. Sekarang kita akan coba bahas yang ketiga. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Oh Om, jangan sekate-kate. Walau ditunjukkan tetap nggak akan percaya. Ntar aja tunggu kalau udah ada tersangka. Ya, kita tunggu. Tentu menunggu tidak sebatas menunggu, tapi kita juga terus membuat sebuah narasi-narasi yang bisa diyakinkan bagi para pihak, ya, termasuk kepolisian dalam hal ini. Kasus Tom Lembong yang parah, tak perlu bersalah untuk dihukum katanya ya. Kalau kasus Tom Lembong itu asal tidak ikut arus bisa jadi kena hukuman. Ngeri.
Rakyat yang mana, Bung? Ini pertanyaan klasik kayak tadi ya. Kalau benar sudah memiliki banyak data soal Jokowi, kenapa masih dipaksa memenjarakan terlapor? Oke, sepele tapi dibesar-besarkan. Lihat proses selanjutnya. Iya betul. Kejujuran itu sederhana. Ketidakjujuran itu rumit. Harus dibungkus ini, dibungkus itu, ditutup sebelah sini, ditutup sebelah situ. Ditutup dengan apa? Ya dengan kebohongan lagi. Apalagi kalau enggak. Oke ya. Sekarang kita lihat kabar ketiga. Rismon Sianipar protes Jokowi diistimewakan. Sekarang kita ganti dulu nih thumbnailnya. Thumbnail Rismon. Oke, ini kali ya. Tampaknya sih ini. Ayo. Oke. Rismon Sianipar protes Jokowi diistimewakan. Oke, kita bahas. Pertanyaan simpel ya. Jokowi ini raja bukan ya? Kan gitu. Kalau bukan raja lalu siapa? Ketika rakyat biasa dipanggil polisi, mereka datang. Bahkan dari Sumatera pun rela terbang seperti Rismon Sianipar. Tapi ketika mantan presiden dipanggil, polisi yang justru datang ke begini nasib hukum kita. Rakyat jalanan dengan mudah dipanggil ke kantor polisi. Presiden, kantor polisinya yang jalan ke rumahnya. Katanya ini negara hukum. Tapi yang kita lihat malah negara memperlakukan khusus. Lokasi pemeriksaan pun bisa dinego. Asal punya jabatan dan sejarah kekuasaan. Katanya. Bukan karena sakit. Bukan juga karena cuaca. Tapi karena agenda yang tak bisa ditinggalkan. Agenda mana yang lebih penting dari membuktikan bahwa Anda tidak berbohong kepada rakyat? Iya kan? 12 orang dituduh mencemarkan nama baik. Tapi yang ingin mereka lihat cuma satu, ijazah. Bukan cerita, bukan pembelaan, bukan lokasi alternatif. Dan Rismon benar. Kalau rakyat boleh diperiksa di dekat rumahnya, maka jangan heran kalau besok semua minta diperiksa. Di Polres Balige, di Polres Madiun, bahkan mungkin di pos ronda RT setempat. Ini bukan soal hanya keadilan. Ini soal logika hukum yang diretas kekuasaan. Narasi baru, pola lama. Jokowi bilang ada pemelintiran. Tapi siapa dulu yang jago main metafora dan teka-teki? Masih ingat? Kuasa hukum bilang bukan karena sakit. Tapi dalam kalimat berikutnya bilang, ya memang sedang dalam pemulihan. Ada agenda yang tak bisa ditinggalkan. Ya, mungkin memang tak biasa. Tapi kami juga tak bisa tinggal diam. Rakyat mulai lelah melihat hukum dirombak sesuai selera penguasa. Dan yang minta penjelasan justru yang dijadikan tersangka. Kan ini yang repot kalau kejadian. Kalau semua bisa diistimewakan, lalu kenapa hukum tetap memakai kata adil? Kalau rakyat disuruh patuh, tapi penguasa bebas memilih lokasi, maka kita tak sedang hidup dalam negara hukum. Tapi kita hidup dalam dongeng kerajaan, di mana satu orang tak bisa disentuh karena dia mantan raja. Kalau kamu muak dengan logika yang dilipat-lipat, kalau sahabat semua percaya bahwa hukum itu harusnya sama untuk semua, equality before the law. Kalau Anda tahu ini bukan sekedar soal ijazah, tapi tentang akal sehat, maka klik tombol subscribe sekarang. Biar kita terus bersuara sebelum hukum ikut-ikutan cuti. Sepakat ya? Logika pembenci katanya ya. Ya kalau yang berbeda selalu disebut pembenci agak repot ya. Kalau kritis ya kita kritis kemana-mana. Ya, namanya media tentu kita harus berada dalam posisi yang netral tapi kritis. Kurang lebih begitu ya. Periksa juga seluruh aparatur negara seluruh Indonesia. Ayo rame-rame subscribe biar rame. Oke, baik, terima kasih. Cukup 15 menit kita diskusi di siang hari ini. Silakan sampaikan di kolom komentar. Saya mendukung channel ini biasanya para penuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.